Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imaniar Kusmaningrum dengan NIM 1808 1020 1050 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Manajemen Universitas Jember. Di sini saya selaku peserta KKN Back to Village 3 Universitas Jember tahun 2021 mengambil tema program pemberdayaan wirausaha masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Di sini saya akan memaparkan beberapa hal, antara lain dipetakan sebagai berikut. Yang pertama yakni pendahuluan, selanjutnya identifikasi masalah, kemudian kegiatan dan program kerja yang saya lakukan, kemudian hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yakni kendala dan hambatan. Baik, dimulai dari bagian yang pertama yakni pendahuluan, di mana sasaran atau mitra yang saya jadikan sebagai objek kuliah kerja nyata yakni usaha mikro keripik singkong milik Ibu Lumatul Aini, di mana kegiatan KKN dilaksanakan tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan 9 September 2021 yang berlokasi di RT 23 RW 008 Dusun Kerajaan Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Baik, yang selanjutnya masuk ke dalam permasalahan. Permasalahan dalam hal ini yaitu kurangnya pengetahuan sasaran atau mitra mengenai pentingnya inovasi produk, kemudian pemasaran dan promosi dalam berwirausaha menyebabkan usaha yang dijalankan cenderung tetap begitu-begitu saja atau disebut juga dengan stagnan. Ditambah lagi kondisi pandemi COVID-19 yang semakin meningkat membuat banyak dari usaha mikro tidak mampu bertahan. Menurut data dari ASEAN Development Bank, tercatat sebanyak 48,6% dari total usaha mikro di Indonesia sudah tutup atau bangkrut di sepanjang tahun 2020. Yang artinya bahwa saat ini usaha mikro mengalami tantangan yang cukup serius dalam menghadapi pandemi COVID-19. Belum lagi mereka ini kehilangan beberapa permintaan konsumen yang mengurangi penggunaan produk atau jasa yang biasanya digunakan dalam kesehariannya. Sehingga itulah tadi mengapa beberapa alasan dari usaha mikro tidak mampu bertahan di tengah kondisi pandemi COVID-19. Melihat permasalahan yang ada, salah satunya yaitu permasalahan yang dialami oleh usaha mikro milik Ibu Lumatul Aini, saya Imaniar Kusmaningrum selaku peserta KKN Back to Village 3 sebagaimana mahasiswa pejuang Tridharma Perguruan Tinggi berkewajiban untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, salah satunya yaitu melalui kegiatan kuliah kerja nyata. Adapun kegiatan dan program kerja yang dilakukan dalam kegiatan kuliah kerja nyata dipaparkan tiap minggunya sebagai berikut. Mulai dari minggu pertama. Pada minggu pertama ini dilakukan awal kegiatan yakni penerjunan kegiatan kuliah kerja nyata bersama Kepala Desa Tukum yakni Bapak Muhammad Yunus di kantor Desa Tukum. Kemudian yang selanjutnya dilakukan saya sebagai peserta KKN yakni melakukan observasi usaha serta pendekatan awal terhadap sasaran atau mitra. Kemudian kami melakukan diskusi kegiatan dan program kerja, kemudian mendesain logo untuk rencana pemberian logo pada kemasan keripik singkong. Memasuki minggu selanjutnya yakni minggu kedua yang saya lakukan dengan mitra antara lain sebagai berikut. Yang pertama yakni pembahasan pemberian logo tadi pada packaging keripik singkong. Kemudian yang kedua yaitu diskusi mengenai waktu pelatihan kelas KKN yang akan diadakan. Kemudian yang selanjutnya pelaksanaan kelas KKN edukasi kewirausahaan. Yang selanjutnya dilakukan pelaksanaan kelas KKN pemasaran melalui media sosial, dan yang terakhir juga dilakukan pelaksanaan kelas KKN edukasi PIRT atau pangan industri rumah tangga. Memasuki minggu selanjutnya yakni minggu ketiga, kegiatan yang saya lakukan antara lain pembukaan media sosial keripik singkong keres dan open pre-order. Kemudian yang selanjutnya pelaksanaan kelas KKN pengelolaan keuangan menggunakan aplikasi Microsoft Excel, dan yang terakhir yaitu
melakukan pre-order dan penutupan pre-order, serta melakukan pengantaran pesanan kepada pelanggan. Masuki kegiatan di minggu terakhir, yakni minggu keempat, di mana kegiatan yang dilakukan antara lain yang pertama yakni pembukaan pre-order kedua dan melakukan pengemasan keripik singkong kres, kemudian melakukan pengantaran pesanan kepada pelanggan, yang selanjutnya melakukan pembaruan feed pada Instagram keripik singkong kres, dan yang terakhir adalah kegiatan penarikan mahasiswa-mahasiswi KKN Back to Village 3 tahun 2021. Bagian selanjutnya yakni hasil dan pembahasan, di mana hasil dan pembahasan ini hasil dari kegiatan KKN yang sudah saya lakukan selama 30 hari penuh. Hasil yang diperoleh dirinci sebagai berikut. Yang pertama, awalnya usaha keripik singkong milik Ibu Lumatula ini belum memiliki nama tertentu, sehingga hanya disebut keripik singkong biasa tanpa adanya nama atau ciri khas yang mudah diingat oleh masyarakat. Sehingga untuk menanamkan nama tersebut maka dibuatlah nama keripik singkong kres, di mana nama ini adalah nama persetujuan dari saya sebagai peserta KKN dan pemilik usaha yakni Ibu Lumatul Aini. Keripik singkong kres, namanya kres dipilih karena penyebutannya mudah, kemudian mudah diingat oleh masyarakat, dan mengandung ciri khas dari produk itu sendiri, yakni produk keripik singkong yang murah, renyah, dan diminati masyarakat. Hasil kedua yang diperoleh yakni memiliki logo produk pada kemasan, yang awalnya kemasannya hanya terdiri atas plastik saja tanpa adanya identitas, maka hasil dari KKN ini mendapatkan logo produk di mana berupa stiker yang ditempelkan pada kemasan produk plastik tadi. Kemudian hasil yang ketiga yakni memiliki media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Sebelumnya pemesanan hanya dilakukan dari mulut ke mulut dan hanya dilakukan penjualan secara tradisional saja. Namun setelah terjadi kegiatan KKN yang saya laksanakan, maka usaha keripik singkong kres ini memiliki Instagram dan tertaut juga dengan WhatsApp, sehingga untuk konsumen yang mengakses melalui Instagram dapat juga memesan langsung melalui direct message atau juga melalui WhatsApp yang sudah dicantumkan di dalam Instagram tersebut. Di dalam Instagram ini juga terdapat informasi-informasi mengenai bagaimana produk tersebut, kemudian testimoni dari pelanggan yang sudah membeli, dan lain sebagainya. Dalam Instagram terdapat informasi yang lengkap yang memberikan konsumen informasi agar mereka dapat mengetahui bagaimana sih sebenarnya produk keripik singkong kres ini, seperti itu. Yang selanjutnya, hasil selanjutnya yakni pelanggannya semakin banyak. Karena saya sendiri memiliki Instagram juga, jadi saya promosikan melalui Instagram saya dan WhatsApp saya, sehingga pemasarannya lebih luas dan pelanggannya semakin banyak, serta produknya juga pastinya lebih dikenal oleh masyarakat. Nah, untuk hasil yang terakhir yakni mitra atau sasaran ini semakin teredukasi. Hasil dari kelas-kelas KKN yang sudah didaftarkan, yang sudah diikuti dan sudah dilaksanakan, baik pendampingan maupun secara mandiri, dapat memberikan manfaat kepada mitra atau sasaran. Setidaknya mereka teredukasi mengenai bagaimana menjalankan wirausaha yang baik dan benar, dan bagaimana strategi serta trik yang harus dilakukan, seperti itu. Seperti yang disebutkan tadi, berbagai hasil dan pembahasan sudah disebutkan, maka yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai kendala dan hambatan apa saja sih yang saya dan mitra rasakan saat menjalani kegiatan kuliah kerja nyata ini. Yang pertama yakni kendala akan penyesuaian jadwal dengan mitra karena kesibukan mitra atau sasaran. Karena mitra atau sasaran memiliki kesibukan yang harus memproduksi keripik setiap hari, kemudian harus mengurus kegiatan sehari-hari, yaitu mengurus anak dan sebagainya, maka terkadang terdapat kesulitan menemukan jadwal yang sesuai untuk melaksanakan program kerja dan kegiatan.
Sehingga terkadang beberapa program kerja harus dilaksanakan saat malam hari, seperti itu. Yang selanjutnya yakni cuaca hujan membuat proses pembuatan keripik singkong ini akhirnya terhambat. Karena pembuatan produk keripik singkong milik Ibu Lumatul Aini tidak menggunakan oven dan hanya menggunakan cara yang tradisional dan sederhana, yaitu memanfaatkan sinar matahari untuk pengeringan keripik singkong ini sebelum digoreng. Sehingga pada saat cuaca tidak mendukung seperti adanya hujan, maka pembuatan keripik singkong ini harus terhambat sehingga pesanan tidak dapat diselesaikan tepat waktu, seperti itu. Untuk kendala yang terakhir yakni sasaran atau mitra ini memiliki sedikit kesulitan saat penggunaan media sosial, terutama untuk Instagram. Mungkin karena mereka tidak terlalu familiar dengan aplikasi ini, maka mereka sedikit kesulitan untuk menghandlenya. Sehingga untuk aplikasi Instagram lebih banyak dipegang oleh saya sebagai peserta KKN untuk membantu pendampingan promosi melalui media sosial. Seperti itu. Baik, itu tadi pemaparan kegiatan KKN yang sudah saya laksanakan selama 30 hari penuh. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang pertama kepada LP2M Universitas Jember, yang kedua kepada Kepala Desa Bapak Muhammad Yunus dan perangkat desa yang membantu, kemudian yang selanjutnya kepada dosen pembimbing lapangan kelompok 54 Bapak Hadzikul Abror SSIMT, dan yang selanjutnya yaitu saya ucapkan terima kasih kepada sasaran atau mitra yakni Ibu Lumatul Aini dan keluarga, dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman kelompok 54 yang sudah berjuang bersama dalam menjalani rangkaian kegiatan kuliah kerja nyata Back to Village 3 tahun 2021. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak, terutama bagi usaha mikro milik Ibu Lumatul Aini. Terima kasih lagi saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.